Halo, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kadila. Di video kali ini aku akan membahas lagi soal subtes TPS. So, bagi kalian yang penasaran, stay tune terus sampai akhir dan jangan skip-skip karena aku akan kasih informasi penting di sini. Bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa support channel ini dengan bantu like-nya, komen, dan subscribe. Dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. Nah, bagi kalian yang mau soal TPS untuk SNBT, ya kalian bisa cek di playlist YouTube ini SNBT 2023. Dan aku juga akan membahas soal tentang ujian mandiri juga, informasi tentang SNMPTN juga atau SN sekarang diganti dengan SNMPP dan masih banyak ya perubahan-perubahan lainnya. Jadi kalian stay tune terus sama channel YouTube ini ya. Di sini aku merekomendasikan buat kamu buku untuk solusi lulus menghadapi ujian TPS UTBK SNBT 2022-2023. Di sini ada materinya potensi kognitif, penalaran matematika, literasi bahasa Indonesia dan literasi bahasa Inggris. Dan pastinya soalnya ini 20 paket soal dilengkapi dengan soal-soal yang sering keluar juga ya. Jadi soal-soal yang disajikan di sini tuh mudah dipahami dan pastinya sesuai dengan Permendikbud Ristek nomor 48 tahun 2022. Nah, jika kalian mau order, kalian bisa order via Shopee. Linknya nanti aku cantumin di deskripsi box YouTube aku, atau kalian juga bisa ordernya di Tokopedia ya. Jadi ini soalnya mudah dipahami banget dan menggunakan cara cepat dan tepat. Oke. Nah, jadi stoknya terbatas, ini pre-order, silahkan kalau kalian mau jadwal sekarang silahkan, biar kalian nggak ketinggalan stoknya. Oke. So, kita akan bahas soal untuk part 2-nya. Nah, soal ini nanti bisa kalian download juga di deskripsi box aku, linknya ya, silahkan download aja. Oke, semangat semuanya, kita bahas soal yang pertama. Perhatikan gambar di bawah ini dan isilah angka yang kosong tersebut. Nah, jadi sifatnya di sini tuh emang kalian harus menalar kira-kira maksud soal ini seperti apa sih gitu ya. Nah, jadi maksudnya di sini adalah angka-angka di luar lingkaran ini boleh dikalikan, ditambah, dikurang, dibagi. Pokoknya hasilnya harus sesuai dengan angka di tengah-tengah ini atau angka di dalam lingkaran ini. Nah, coba ya kita coba. Nah, kalau kita lihat, coba kita 4 dengan 23 itu bisa kita lakukan penambahan 4 ya. Jadi kalau ini ditotalkan, nanti ini hasilnya adalah ini totalnya adalah 27 ya. Kalau ditambahkan hasilnya adalah 27, dan 1 dengan 6 nih bisa kita tambahkan juga jadinya 7, sehingga 27 bisa kita kurangi dengan 7 ya, kita kurangi dengan 7 sama dengan 20. Nah, jadi polanya adalah penambahan angka di atas ditambahkan juga dengan sini, ditambahkan lalu dikurangi ya. Jadi kalau 32 tambah 4 adalah 36 dan 27 tambah 4 adalah 31, sehingga 36 kurang dengan 31 adalah 5. Oke, jadi di sini juga penambah juga dengan ini juga ditambahkan lalu dikurangi nanti. Jadi 15 tambah 6 itu adalah 21, lalu 8 tambah 2 adalah 10. Jadi kalau dikurangi dengan 10 hasilnya adalah 14. Yeay, dapat ya. Jadi jawabannya adalah option D. Oke, gampang. Next, soal berikutnya. Nah, ini ada gambar lingkaran-lingkaran seperti tidak beraturan di sini ya. Berarti kalau ada lingkaran tidak beraturan, berarti dia yang bagian sini tuh berarti ini merupakan hasil akhirnya. Jadi kita kondisikan di mana 4 lingkaran ini hasilnya harus 62. Coba kira-kira polanya seperti apa? Oke, kalau kita coba aja dulu. 42 tambah 3 ini adalah 45. 45 ditambah 6 adalah 51, dan 51 ditambah 11 adalah 62. Berarti polanya semuanya ditambahkan ya. Coba kita tambahkan semua. Jadi 4 tambah 19 itu adalah 23. 23 tambah 21 adalah 44, dan 44 tambah 3 adalah 47. Oke, jadi jawabannya adalah option C. Gampang kan? Oke, kita coba soal nomor 3. Jadi dengan cara yang sama ya, kira-kira jawabannya untuk pertanyaan di sini itu apa gitu ya. Oke, kalau misalnya yang menanyakan dia bagian sini, berarti ininya adalah bagian hasil akhir. Begitu juga berarti angka 3 adalah hasil akhir dan angka 12 juga hasil akhir. So, kita coba dulu kira-kira polanya seperti apa sih gitu ya.
Nah, nomor 3 ini coba deh 3 ditambah 18 berarti total mereka adalah 21 ya. Nah, 21 sama 7 ini menghasilkan 3 berarti diapain? Berarti 21 ini lanjut ke sininya dibagi dengan 7. Jadi hasilnya adalah 3. Jadi polanya adalah tambahkan lalu dibagi. Jadi 20 ditambah 16 itu adalah 36, dibagi 3 adalah 12. Oke, berarti pola di sini 18 tambah 24 itu adalah 42 ya. Jadi kalau 42 ini dibagi dengan 6 berarti hasilnya adalah 7. Oke, jadi jawabannya adalah option A. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Perhatikan gambar tersebut dan istilah yang kosong. Jadi sama kayak yang tadi ya. Kita mencari polanya biar hasilnya di tengah-tengah ini ya. Jadi ini merupakan hasil akhir karena dia polanya beda sendiri ya, atau bentuknya lingkaran gitu kan. Nah, kalau kita analisis berarti coba deh 16 dikurang dengan 3 ini hasilnya adalah 9 ya, 9. Oke, kita simpan dulu. Kemudian 5 sama 4 ini kalau kita kurangi hasilnya adalah 1. Oke, berarti 9 bisa kita kalikan dengan 1. Jadi hasilnya 9. Oke, jadi hasilnya sesuai dengan ini ya. Jadi polanya sama-sama dikurangi lalu baru dikali. Jadi kalau 7 dikurang dengan 3 ini hasilnya adalah 4. 12 dikurang 2 adalah 10. Jadi 4 dikali 10 adalah 40. Jadi jawabannya adalah option A. Oke. Bisa ya? Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nah, ini tuh soalnya numerik ya. Gimana nih soal-soal hitung-hitungan. Sebuah perusahaan konveksi memerlukan 130 meter kain untuk membuat 40 potong. Jadi kita tulis dulu 130 meter untuk 40 potong ya. Nah, apabila tersedia 312 meter, kira-kira berapa sih X potongnya, berapa potong baju yang bisa dibikin gitu ya. Nah, ini merupakan perbandingan yang senilai. Artinya senilai apa? Kalau misalnya membuat baju 130 meter hasilnya dapat 40 potong baju, berarti kalau semakin banyak meter kainnya berarti baju yang dibikin adalah semakin banyak juga. Nah, itu yang dikatakan perbandingan senilai ya. Oke, kalau perbandingan senilai rumusnya cukup kalian jadikan perbandingan 130 per 312 ya sama dengan 40 per X gitu. Nah, kalau berbalik nilai gimana? Ininya dibalik aja ini dengan ini. Oke. Nah, kebetulan kita soalnya adalah perbandingan senilai. Nah, jadi ini dikali silang aja, 130 dikali X berarti 130X. Kemudian 40 dikali dengan 312. Oke. 40 dikali dengan 312. Jadi X sama dengan 40 dikali 312 lalu dibagi dengan 130. Oke. Coba deh kali-kali bagi-baginya coba ya. Nah, kalau bisa nih, kalau bisa dicoret aja. Oke. Jadi kalau 312 dikali 4 itu kira-kira 1000. Coba kita kali di sini ya, 312 dikali 4 kali 2 adalah 8. 4 kali 1 4 adalah 12. Jadi 12 48 dibagi dengan 13. Nah, kira-kira dapat berapa? Berdasarkan optionnya, di sini kan nggak mungkin nih isinya 100 ya kalau misalnya cara cepatnya. Karena apa? Karena 1248 aja bagi 13 itu nggak sampai dengan nilai 100, jadi ini nggak mungkin. Oke. Nah, cara gampangnya lihat aja lah angka-angka di belakang ini. Nah, kalau misalnya 8 kali 3 berarti kan 24. Angka belakang di sini adalah 8. Jadi cari ya angkanya terakhirnya 8. Kalau 6 kali 3 bisa jadi 4 kali 3 12, nggak mungkin. 2 kali 3 juga nggak mungkin. Jadi udah pasti jawabannya ada 96 karena
3 kali 6 aja, yang bagian angka belakangnya 18 sesuai dengan angka yang di sini. Oke, jadi jawabannya adalah option C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Sebuah wadah berbentuk silinder dan berisi air 1/5-nya. Jika ditambah dengan 6 liter air, ternyata wadah terisi adalah 1/2-nya. Berapakah liter kapasitas wadah tersebut? Oke, kita anggap saja variabel Y-nya adalah 1/5 X bagian, gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya jika ditambah 6 liter air, berarti kan Y-nya kalau ditambah dengan 6 liter, berarti hasilnya adalah 1/2-nya. 1/2-nya dimaksudnya itu 1/2 bagian. Jadi kalau ini 1/5 bagian, berarti ini 1/5 X. Kalau ini 1/2-nya berarti 1/2 X atau 1/2 bagiannya. Jadi ini tuh kan sama kayak apa ya, kita anggap aja bahwa sebuah wadah itu kita anggap variabel Y dimana berisi 1/5 X, gitu kan. Nah, sehingga kita bisa masukkan si Y ini kan nilainya 1/5 X, jadi 1/5 X ditambah 6 sama dengan 1/2 X. Nah, karena variabel di sini angkanya bentuk pecahan semua, kita bisa coba kali dengan 2 atau dikali dengan variabel 5 juga boleh. Jadi ini sama-sama kita ke 5. 1/5 kali 5 berarti sama dengan 1/5 X ya, kali 5 berarti dapatnya X, tambah 6 kali 5 berarti 30. 1/2 X kali 5 berarti sama dengan dapatnya adalah 2,5 X atau 5/2 ya, 2,5 X. Jadi sehingga X dikurang 2,5 X sama dengan min 30. Nah, jadi ini kalau dikurangi min 1,5 X sama dengan min 30. Sehingga X-nya sama dengan min 30 dibagi dengan 1,5. Jadi X-nya adalah 20 liter. Oke, jadi liter kapasitas wadah tersebut atau berapa sih maksimal air dalam wadah yang silinder tersebut adalah 20 liter. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 7. Pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dalam waktu 22 hari bila dikerjakan 20 orang. Jadi ini awalnya ini 22 hari dikerjakan oleh 20 orang. Nah, setelah dikerjakan 10 hari, pekerjaan dihentikan selama 6 hari. Supaya pembangunan itu selesai tepat waktu, maka diperlukan tambahan pekerja adalah. Oke, caranya gini. Nah, kan awalnya dia 22 hari diselesaikan dalam 20 orang, gitu kan. Nah, setelah dikerjakan 10 hari, berarti kalau dikerjakan 10 hari dengan 22 orang, ya kan? 20 orang maksudnya. Jadi dikerjakan dalam 10 hari itu dapat dikerjakan 20 orang kan? Nah, pekerjaan dihentikan selama 6 hari. Jadi awalnya 22 hari, ya kan? Dikerjakan 10 hari dan dihentikan 6 hari. Berarti berapa sisa harinya? Adalah 6 hari. Jadi 6 hari inilah yang tertinggal lagi. Nah, kira-kira 6 hari ini dikerjakan untuk berapa orang nih, gitu. Berapa orang, gitu kan. Nah, jadi inilah variabel kita atau angka-angkanya, gitu. Nah, bisa. Nah, jadi kalau ini namanya, kan perbandingan itu ada 2 ya, tadi kita udah, namanya adalah perbandingan, ya. Perbandingan berbalik nilai. Maksudnya ini, kalau misalnya 10 hari itu dikerjakan 20 orang, berarti kalau 6 hari dikerjakan berapa orang? Otomatis kan tambahan orang pekerjanya lebih banyak dong, karena harinya lebih sedikit, gitu kan. Nah, makanya ini disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Jadi ini dibalik ke sini, ini dibalik ke sini perbandingannya. Sehingga 10/6 sama dengan
X per 20 karena kita balikan. Sehingga kalau dikali silang 6X sama dengan 10 dikali dengan 20. Berarti X-nya adalah, oke, maaf, maksudnya di sini tuh setelah dikerjakan 10 hari, berarti kan dari 22 hari tadi dikurang 10, berarti di sini sisanya 12 hari kan. Nah, 12 hari ini dapat dikerjakan oleh untuk 20 orang. Ini targetnya. Oke, itu aja sih salahnya ya. Jadi ini tuh 12. Jadi ini juga 12. Jadi 12 dikali 20 per 6. Nah, ini bisa kita coret ya. Ini dapatnya 2, berarti ini dapatnya 40 orang. Oke, kartanya. Jadi kalau misalnya dia 6 hari, yang 6 hari harus diselesaikan, dibutuhkan orangnya sebanyak 40 orang. Tapi di soalnya dia nanyain berapa tambahan pekerja. Jadi kalau pekerja awalnya itu adalah 20 orang, jadi pekerja akhirnya kan 40 orang ya, dikurang dengan 20 orang, berarti tambahan pekerjanya adalah 20 orang. Jadi pekerja akhir dikurang dengan pekerja awal, jadi tambahannya adalah 20 orang. Oke, jadi jawabannya adalah option B. Nah, ini adalah PR buat adik-adik semua, biar adik-adik bisa semakin terlatih ya untuk jawab soal juga. Silahkan dijawab di kolom komentar jawabannya, nanti misalnya nanti aku cek ya untuk satu soal ini. Jadi aku review dulu, maksud soalnya di sini adalah angka bagian sini, sini dan sini tuh adalah hasil akhirnya di sini. Jadi terserah, boleh dikali, boleh ditambah, boleh dibagi dan boleh dikurang. Jadi kondisikan angka hasil akhirnya boleh di sini. Oke. Jadi pertanyaan ini adalah berapa nilai X di sini? Silahkan dijawab, ini adalah optionnya. Oke, sekian dulu untuk 7 soal yang bisa aku jawab. Dan untuk kita akan bahas untuk part 3-nya. Jadi kalian stay tune terus sampai H-1 UTBK ya untuk channel YouTube aku. Tadi soalnya bisa kalian download ya, dan kalian juga bisa dapatkan buku untuk belajar membimbing kalian untuk lolos di SNBT 2022. Nah, ini tipe-tipe soalnya udah soal hot yang dilengkapi juga dengan soal-soal TPS yang sering keluar setiap tahunnya. Oke adik, sekian dulu video yang bisa aku bahas kali ini. Semoga soal ini bisa kamu pelajari dan kamu bisa download soal-soalnya di link di bawah ini ya. Thanks for watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.